Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami belajar matematika mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal prediksi CPNS tahun 2025. Berikut soalnya. Sebuah gedung penyimpanan beras mempunyai persediaan 1,5 ton beras. Keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal beras dibagikan kepada masyarakat. Kemudian untuk menambah persediaan beras, pengelola membeli lagi 490 kg beras. Berapa kuintal persediaan beras dalam gudang sekarang? Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwasanya ini tentang pengukuran ya. Jadi konsep dasar pengukuran. Nah, berat. Nah, jadi kita tuliskan di sini yaitu apa? Ton, kemudian kuintal, lalu ini kosong, kemudian kilogram. Ini yang perlu kita pahami ya. Ini kita hafalkan juga. Nah, kemudian kita tuliskan di sini 1,5 ton. Nah, 1,5 ton. Jadi kita konsepnya di satuan ya. Nah, di satuan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi 1,5 ton itu satuannya adalah angka 1. Oke, kemudian 5-nya di mana? Di kuintal. Seperti itu. Kemudian keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal. Berarti satuannya angka berapa? 7. Nah, berarti di angka 7. Seperti itu. Berarti ini koma 2. Nah, 2-nya cuma disilang di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini karena dibagikan berarti kan ini dikurang. Nah, yang ditanyakan apa? Kuintal ya. Yang ditanyakan adalah apa? Kuintal. Nah, berarti batanya sampai sini. Berarti ini otomatis kita kurangi. Berarti ini koma ya, karena batanya ini koma, kemudian 2. Nah, ini kemudian maaf ya, ini 0 ya. Berarti 0 kurangi 2 kan berarti 8. Berarti 10 ini ambil 1 berarti 4. 14 kurangi 7, 7. Jadi 7,8. Lalu kita lanjut. Untuk menambah persediaan beras, pengelola membeli lagi 490 kg beras. Berarti satuannya angka berapa? 0 di sini. Berarti diluruskan kilogramnya. Kemudian ini 9, lalu di sini 4. Nah, yang ditanyakan apa? Nanti kuintal juga. Berarti ini kasih koma. Kemudian ini dia apa? Karena tadi pengelola itu membeli lagi, berarti bertambah. Berarti 8 tambah 9 17. 1 berarti 1 tambah 7 tambah 4 hasilnya berapa? 12. Berarti kuintal persediaan beras dalam gudang sekarang adalah 12,7 kuintal. Jadi opsi jawabannya tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita masih membahas soal prediksi CPNS tahun 2025. Pak Ade memiliki 2 lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton padi dan lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kuintal padi dari panen tersebut dijual. Hasil panen Pak Ade yang belum terjual adalah, nah ini soalnya seperti soal yang sebelumnya ya. Jadi kita harus paham dulu atau hafal dulu, yaitu urutannya adalah ton, kemudian kuintal, lalu ini kosong, kemudian kilogram. Nah, ini yang perlu dihafalkan. Nah, perlu ketahui bahwasanya kita konsepnya tetap sama, yaitu apa? Satuan. Nah, satuan kan ada satuan, puluhan, ratusan dan sebagainya. Ini yang penting adalah satuan. Nah, kita langsung 2,4. Berarti satuannya adalah berapa? 2. Di mana? Di ton. Berarti ini 2, kemudian ini 4. Lalu menghasilkan 18 kuintal. Berarti 18 kuintal ini satuannya angka 8. Nah, berarti di sini 8, ini kita tuliskan 1. Kemudian yang ditanyakan apa? Kilogram. Nah, kilogram berarti kita tambahin nolnya sampai sini. Seperti itu. Ini juga. Nah, karena tadi lahan pertama dan lahan kedua, karena Pak Ade memiliki 2 lahan sawah, berarti ini dijumlahkan. Ini hasilnya 0, kemudian 0, lalu 12 tambah 1, 2 berarti 4. Nanti 4.200. Nah, kemudian sebanyak 26 kuintal padi dijual. Berarti 26 ini satuannya angka 6. Di mana? Di kuintal. Berarti 6, di sini 2. Nah, yang ditanyakan apa? Tetap kilogram. Berarti kita tambahin nolnya. Seperti itu. Karena dijual berarti ini dikurangi. Jadi 0, 0, 12 kurangi 6 yaitu 6. Kemudian ini tambah 1 menjadi 3. 3 kurangi 2 hasilnya 1. Nah, jadi hasil panen Pak Ade yang belum terjual adalah 1.600 kg. Opsi jawabannya tepat adalah yang B.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih membahas soal prediksi CPNS tahun 2025. Anissa akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik bis sejauh 17,5 km, kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 meter. Setelah itu berjalan kaki sejauh 1.200 dekameter. Jarak rumah Anissa ke rumah nenek adalah titik-titik meternya. Jadi opsinya itu yang kita tanyakan adalah meter satunya. Ini perlu kita pahami dan kita hafalkan. Jadi urutannya dari satuan panjang. Nah, ini harus kita tahu. Kilometer, kemudian hektometer, dekameter, lalu meter, desimeter, sentimeter, kemudian yang terakhir adalah milimeter. Ini tetap sama, yaitu satuan panjang itu kata kuncinya di mana? Di satuan. Nah, perlu kita pahami. Jadi kita langsung angkanya 17,5 km itu satuannya adalah berapa? 7. Di mana? Di kilometer. Kita tuliskan di sini 7. Kemudian ini kita tuliskan 1 di depannya 7, kemudian ini 5-nya di belakang sini. Kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 meter. Berarti satuannya angka 0. Nah, 0-nya di mana? Di meter. Kita tuliskan di sini 0, kemudian di sini 0, 0, lalu di sini 8, tepat di bawahnya kilometer. Setelah itu berjalan kaki sejauh 1.200 dekameter. Berarti satuannya adalah angka 0. Di mana? Dekameter. Berarti di sini 0, kemudian 0, lalu 2, kemudian 1. Berarti di sini. Nah, jarak rumah Anissa ke rumah nenek adalah, nah ini karena berjalan terus naik bis, lalu naik angkutan kota, kemudian berjalan kaki. Berarti ini ditambah. Karena yang ditanyakan adalah meter, berarti satunya di sini nanti katanya. Berarti kita jumlahkan, ini adalah 0, kemudian 0, lalu 5, ini 17, masih 1, berarti 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya berapa? 3. Jadi jarak rumah Anissa ke rumah nenek adalah 37.500 meter. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Sekian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan semoga yang ikut tes CPNS tahun 2025 bisa lolos dengan hasil yang memuaskan. Selamat mencoba, selamat berlatih mengerjakan soal-soal latihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.